Masalah tauhid ini penting ini. Nah, kamu nggak paham ini bahaya. Ya, kamu kan orang Islam ya? Kamu kan orang Islam. Mana yang dihalalkan oleh Allah katakan halal, yang haramnya katakan haram. Gak penting bahwa ini api, manfaat, api, halal. Elonono pimpinan gak pimpinan ini serasa dibisoro. Pokoknya ini api maslahat elonono. Ini gak maslahat gak sampai elon. Pokoknya ini dia ngelakoni api elonono, ngelakoni elek jauh eloni. Malam yakum memang jalallah faulaika umul zalimun umul kafirun umul fasik. Jadi kalau orang itu kan menghukumi sesuatu bukan dengan hukum Allah dan dia merasa itu lebih benar daripada hukum Allah, itu kafir, berarti menentang Allah. Tapi kalau dia itu menghukumi bukan dengan hukum Allah, dengan merasa salah, saya hukum saya ini salah sebetulnya, tapi gimana ya panjangnya naik ini ki isane yang ini ki, jadi fasik atau zalim. Jadi kalau menentang itu kufur, aba wastakbara. Tapi kalau tidak menentang itu zalim atau fasik. Jadi kalau terpaksa kan bukan memutuskan terpaksa itu. Orang terpaksa itu ya ilaman ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kalau orang terpaksa itu tidak bisa dihukumi, ya tetap iman saja, tapi iman terpaksa nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Seperti kejadian Hudaybiyah, Nabi mengadakan perundingan dengan orang kafir, maka Nabi menjaga apa itu hasil perundingan itu walaupun dengan orang kafir. Nah, kita di Indonesia juga begitu, kita menjaga mufakat kita dengan sesama rakyat Indonesia itu yang Kristen, yang Yahudi, yang Nasrani itu, asalkan tidak merusak agama. Tapi kenapa? Karena kita bisanya baru begitu, bisanya baru begitu. Kalau suatu saat orang sudah menerima hukum Islam semua, ya itu, tapi kita mampunya sekarang yang banyak baru begitu. Di kondisi kita ini seperti Sulh Hudaybiyah di Indonesia. Itu menurut pandangan saya. Kalau menurut pandangan orang NU tidak begitu. Ulil amri Indonesia itu sah, walaupun dolim, karena mereka itu masih muslim, sah. Namanya ulil amri doruri bisyaukah, karena mereka punya pemerintahan, punya kekuatan, maka keputusan-keputusan dia itu sah. Karena dalam kitab fikih itu, kalau satu orang dolim menguasai satu masyarakat, maka keputusan-keputusan mereka itu yang sesuai dengan syariat sah. Maksudnya, umpamanya itu pengadilan agama Indonesia itu memberikan keputusan fulan cerai, fulan tidak cerai, itu sah. Itu menurut apa itu basul masailnya ulama-ulama NU itu begitu. Jadi kesel sama aja dengan pendapat saya itu. Pokoknya kalau baik boleh dituruti, karena memang kalau tidak begitu nanti jadi semrawut, tidak karu-karuan. Kita ini bermasyarakat memang perlu ada pemerintahan. Kalau tidak ada pemerintahan, kita ini nggak karu-karuan. Walaupun pemerintahan yang paling dolim pun kita ini perlu, lebih baik ada daripada tidak ada. Dan kondisi umat Islam punya pemerintahan dolim, memberi keputusan seenaknya sendiri itu sudah lama, sudah beratus-ratus tahun, bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Sehingga ulama-ulama pesantren di Indonesia ini mengambil kesimpulan bahwa ulil amri itu sah, walaupun dolim tapi sah, karena mereka punya kekuasaan, dan karena itu darurat. Jadi kalau tidak begitu akan terjadi kesemrawutan. Sedangkan agama ini menghendaki jalbul masalih darul mafasid.
Jadi nggak usah dibesar-besarkan lah itu pemerintah itu sah atau tidak. Pokoknya kayaknya pemerintah tambah repot kabeh, rusak kabeh tambahan kok. Pokoknya kalau ada masalah kita ikuti, kalau bertentangan dengan syariat ya jangan diikuti, gitu aja. Bukankah Rasulullah itu juga pernah hidup di masyarakat yang tidak mengenal agama, pemerintahan yang non agama di Mekah 13 tahun. Anggaplah umpamanya pemerintah itu sudah dianggap bagaimana, sudah tidak kenal agama, ya kita bertindak menurut maslahat aja. Tapi tentu idola kita itu bagaimana kehidupan itu diatur semua secara syariat kayak zaman Nabi, sahabat. Tapi kalau belum bisa, nggak usah ngomong pemerintah, ngomong diri kita sendiri aja. Yang penting saya mengikuti syariat. Aja teko apa kuwi. Kowe gak bayar pajak kuwi diuber-uber. Lah pengen diuber-uber piye? Nek kowe bledek mesti mlebu penjara. Lah daripada ngono bayar itu kan. Rasa omong wajib utawa ora, sing dibicara ki ampre iso mlaku piye ngono, maslahat orane gitu. Di masalahnya ngono wingke. Kowe nek gak bayar pajak diuber-uber. Nggo sisa motor gak pajak di cekel polisi. Lah pengen cekel polisi ya terserah kowe. Lah nyelametne awake ra ya wajib to, Kang. Jadi masalahnya bukan masalah pajak kuwi jelas boleh jane. Tapi nyelametne awak lho masalah iki. Jadi prinsipnya iki nyelametne awak ben iso urip ning Indonesia iki. Masalah ngono tok. Oke, masalah wajib to gak wajib. Itu kali gue lho Kang nyapa udah sekolah barang gue. Karepe nyelametne awak itu karepe. Ngono itu kali. Padahal yo karane selamat. Jadi permasalahan di sini ini kalau pandangan saya itu masalah maslahat dan mudorot. Idza istama'al mafsadatani ya khafud dororen. Kalau kita nggak bayar pajak kita akan jadi masalah dan dipermasalahkan. Ya sudah bayar aja. Niatnya demi menjaga dirinya, menjaga agamanya, gitu aja. Sampai nanti orang itu kembali kepada syariat. Jadi kita terus harus usaha ke sana. Gimana caranya? Semua orang keluarkan 4 bulan sampai yakin bahwa kalau makan aja cara sunnah, kenapa pemerintah tidak cara sunnah? Kalau kencing aja cara sunnah, masa ngatur negara kanggo sunnah? Ini loh permasalahannya.